so-called covens have been uncovered. Primary measures confirm that Melanjutkan film dari Underworld ketiga, kisah dimulai di mana kini sekarang para Lycan dan vampir harus menghadapi manusia karena keberadaan mereka sudah diketahui dan dianggap sebagai ancaman. Lalu para ilmuwan sudah berusaha dengan keras untuk menemukan obat bagi vampir dan Lycan, namun sayangnya obat itu tidak pernah bisa dibuat dan populasi vampir dan Lycan sekarang menjadi sangat terancam. Many of us have. to have actual basis in fact. Species may have been coexisting within human The city remains reluctant to share any new information. There's no cure. Karena kini para manusia sedang menjalankan operasi pemusnahan dari kedua spesies, Selene dan Michael mereka berencana untuk melarikan diri. Sedangkan di dermaga, Michael yang sedang menunggu kedatangan Selene, dia tidak sadar kalau sedang diintai oleh tim khusus yang mengetahui kalau Michael adalah spesies hybrid, dan saat Selene berada di sana, dia pun melihat kalau Michael sedang dalam bahaya. Ternyata itu adalah bom pembeku yang membuat Selene pun tertangkap, tapi entah kenapa dia mendapat penglihatan yang katanya dari subjek nomor 2 dan terlihat sedang mencoba melarikan diri dari kejaran para manusia, dan saat Selene tersadar, es di tabung itu pun ikut pecah. Karena hal itu, situasi di dalam sana menjadi panik dan mereka mengarahkan para anggota menuju ke tempat Selene. Lalu pria ini bernama Dr. Jacob menyuruh semua timnya untuk membuat Selene kembali tertidur mau bagaimanapun caranya. Selene yang melihat kalau ada dua dokter yang sedang mengawasinya, dia pun langsung mendatangi mereka dan menanyakan di mana ini sebenarnya. Namun karena Selene malah diserang, akhirnya dia membalasnya. Saat Selene akan kabur, tiba-tiba Kusnandar datang dan melaporkannya, namun dia pun diperintahkan untuk membiarkan Selene pergi karena dia akan membawa mereka menuju ke objek 2. Dan supir ini menyadari kalau di belakang objek 1 sedang berada di mobilnya, dia pun langsung ngerem ngedadak yang membuat Selene pun terjatuh, lalu... Setelah itu Selene menyelinap ke sebuah toko dan mencuri jaket. Lalu di sana Selene melihat kalau ternyata gigi vampir saat ini dijual dengan bebas. Akhirnya dia kembali mengunjungi dermaga di mana di sana ada seorang polisi yang menganggap kalau Selene sudah terjebak sambil memberitahu kalau dermaga ini sudah ditutup 12 tahun yang lalu, yang membuat Selene pun langsung pergi. Sambil kebingungan, Selene kembali mendapatkan penglihatannya yang dimana kali ini dia sedang terkepung oleh para polisi, dan Selene yang merasa kalau posisinya tidak jauh darinya, dia pun langsung ke sana. Di lokasi itu, detektif Sebastian bersama rekannya sedang memeriksa seorang mayat yang dicurigai kalau pelakunya bukan manusia. Namun Sebastian menegaskan pada rekannya sebelum mereka punya bukti yang kuat, dia disarankan agar tidak langsung menyimpulkan. Lalu Selene yang melihat itu, dia tidak sengaja sekilas terlihat oleh Sebastian.
Setelah itu, Jacob didatangi oleh Sebastian karena pihak kepolisian mendapatkan laporan kalau kelinci percobaannya sudah kabur lewat jendela. Lalu Jacob yang tidak ingin agar citra departemennya tercoreng, dia pun mengatakan kalau situasinya saat ini sudah mereka tangani. Sedangkan di tempat Kusnandar, dia yang baru saja pulang dari kerjanya, tiba-tiba Selen datang ke sana dan langsung memaksanya untuk menjelaskan siapa sebenarnya Objek 2, dan Kusnandar memberitahunya kalau identitas Objek 2 sangat dirahasiakan, tapi dia adalah makhluk hybrid yang membuat Selen semakin marah, dan Kusnandar memberitahunya lagi kalau yang dia tahu gelombang otak Selen dan Objek 2 memiliki frekuensi yang mirip dan sepertinya mereka ada hubungannya, dan Selen yang kesal kalau Michael menjadi hilang, akhirnya dia dijatuhkan. Dan lagi-lagi Selen mendapatkan penglihatan dari Objek 2, ditambah ada mobil polisi di belakangnya sedang lewat yang membuat Selen sadar kalau posisi Objek 2 tidak jauh darinya. Ya, pria ini bernama David dan dia terus mengikuti Selen sampai ke ruang bawah tanah, tapi karena ada 3 Lycan yang datang pada David, dia pun langsung melarikan diri yang membawanya bertemu dengan Selen, dan David memintanya agar dia tidak menembaknya karena David adalah seorang vampir. Tapi sayangnya David tidak punya waktu untuk menjelaskan mengapa dia terus mengikuti Selen karena mereka kini sedang diincar oleh 3 Lycan yang hidup di bawah solokan ini, di mana setelah operasi pembasmian mereka tidak berani keluar dan menjadi sakit hingga kelaparan, ditambah Selen yang melihat kalau Objek 2 berada di dekatnya, dia pun langsung ke sana. Ya, ternyata itu adalah seorang anak perempuan yang bahkan Selen pun tidak mengenalinya, tapi karena sepertinya Selen mempunyai hubungan dengan anak ini, mereka pun langsung membawanya. Tidak sampai di situ, ternyata benar kata David kalau para Lycan itu akan kembali, di mana kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari. Setelah semuanya beres, karena luka dari anak ini tidak sembuh, akhirnya David akan membawanya ke seorang dokter, dan anak ini menyadari kalau Selen adalah Objek 1. Dia pun memberitahunya kalau dialah yang sudah membantu Selen untuk keluar, ditambah anak ini dapat melihat Selen melalui penglihatannya. Dia pun memberitahunya kalau dia adalah anak kandungnya, namun sayangnya untuk penglihatan ayahnya, anak ini tidak bisa melihat apa-apa yang membuat Selen pun memastikannya sendiri dengan melihat ingatannya. Sedangkan di tempat Jacob, wanita ini sangat khawatir dengan anak itu karena dialah yang merawatnya dari kecil, dan juga anak itu tidak mempunyai pengalaman hidup di luar gedung. Namun Jacob malah memarahinya untuk berhenti memperlakukan anak itu dengan manusiawi, karena bagaimanapun anak itu bukanlah seorang manusia. David akhirnya membawa mereka ke dalam markas vampir, dan di sana Selen bertemu dengan Thomas, ayahnya David, sekaligus pemimpin dari perkumpulan ini. Lalu Thomas yang marah karena tahu kisah tentang Selen yang sudah membunuh para tetua dulu, dan sampai saat ini Selen masih dicap sebagai pengkhianat dari kaumnya sendiri. Akhirnya David menegaskan kalau kenyataannya para tetua lah yang sudah mengkhianati Selen, dan agar anak ini cepat selamat, dokter vampir pun langsung memeriksanya.
Karena sel penyembuhannya lama, akhirnya dokter ini menanyakan kapan terakhir kali dia makan, tapi sepertinya anak ini belum pernah sama sekali makan dan akhirnya dokter memberikannya darah agar sel penyembuhannya bekerja lebih cepat. Semua orang di sana sangat kagum dengan penyembuhannya yang sangat cepat, lalu Thomas yang menyadari kalau anak ini matanya berbeda, dia pun kaget kalau ternyata legenda tentang hybrid itu memang ada, ditambah dia juga tahu kalau Michael adalah kekasihnya Selene. Dia pun menanyakan apa sebenarnya anak ini, namun Selene menjawab kalau hal itu bukanlah urusannya karena setelah anak itu sehat, mereka berdua akan pergi dari sini. Selene yang sedih karena ternyata kejadian itu sudah 12 tahun yang lalu, dia pun kembali didatangi oleh David dan menceritakan kalau dia pernah mendengar tentang para pasukan penebar maut itu hanya ada di masa lalu, tapi kini Selene yang berada di hadapannya, dia pun merasa kalau cerita itu hanya bualan dan Selene diminta agar mengajarkan perkumpulan ini caranya bertarung karena David melihat kalau sifat Selene selalu menolong orang yang tidak bersalah, tapi jika tidak maka David akan ikut pergi bersama Selene. Lalu Thomas yang tahu kalau David selalu menunjukkan sikap ingin melawan para Lycan agar perkumpulan ini bisa bangkit lagi, dia pun memberitahunya kalau semua itu hanya akan membawa kepunahan pada para kaum vampir. Namun David yang tidak terima, dia pun menilai kalau perkumpulan yang dipimpin oleh ayahnya ini hanyalah sekumpulan pecundang. Lalu Selene mendatangi putrinya yang sudah sehat dan dia pun memberikan nama padanya ialah Eve sambil menceritakan kalau dia sedang patah hati karena terasa baru saja seperti kemarin dia sedang bersama Michael, namun saat tertangkap tiba-tiba waktu sudah berlalu 12 tahun ditambah dia sudah memiliki seorang putri, tapi karena ada suara serangan di luar, Selene pun langsung pergi ke sana. Prepare the armory. Everybody to the shelter. Now! Ya, ternyata itu adalah para Lycan yang mengikuti Selene, di mana David langsung menyuruh semua orang untuk menggunakan peluru perak. Let's go. Setelah berhasil menyelamatkan David, tiba-tiba suara mengerikan yang tidak biasa pun terdengar yang membuat Selene menyuruh David untuk membawa Eve ke tempat yang aman. Dan ya, ternyata itu adalah Lycan dengan ukuran 3 kali lipat lebih besar daripada biasanya, di mana hal ini baru pertama kali dilihat oleh Selene. Setelah beberapa saat kemudian, Selene yang baru sadar dari pingsannya, dia melihat kalau ternyata sudah banyak sekali korbannya termasuk David, dan Thomas memberitahunya kalau Eve sudah dia berikan kepada para Lycan sebagai bentuk dari negosiasi agar mereka berhenti menyerang, yang membuat Selene langsung menggunakan penglihatannya untuk mencari lokasinya.
Lalu Selene kembali ke dalam di mana David kini sudah wafat. Thomas pun menyalahkannya karena tempat ini menjadi hancur ditambah anaknya menjadi tidak ada. Tapi Selene menjelaskan kalau David mati akibat dia bertarung untuk para kaum vampir dan tidak seperti Thomas yang hanya bisa diam dan bersembunyi. Ditambah Eve adalah keturunan terakhir dari Alexander Corvinus di mana jika dia jatuh di tangan yang salah maka darahnya akan disalahgunakan. Lalu Selene pun menghidupkan kembali David. Lalu keesokan paginya, Sebastian yang baru sampai di parkiran, dia pun didatangi Selene yang memaksanya untuk membebaskan Eve. Tapi karena di sini bukan tempat yang aman untuk berbicara, dia pun mengajak Selene untuk ikut bersamanya. Dan Sebastian menjelaskan setelah misi pemusnahan para Lycan yang dilakukan oleh pemerintah beres, dia pun melihat tes darah dari para Lycan yang ditahan, ternyata hasilnya negatif, di mana sepertinya ada seseorang yang sudah memalsukan data tersebut agar para Lycan tidak tertangkap, dan Selene diminta untuk mengerti kalau yang terlibat dalam penculikan anaknya pasti memiliki jabatan yang sangat tinggi. Who administers the tests? Kembali ke Jacob, dia sedang mengadakan pertemuan dengan para petinggi pemerintah yang membahas kalau pembuatan vaksin sudah bisa dilakukan, tapi tiba-tiba wanita ini datang dan tahu kalau Eve akan digunakan sebagai bahan dari vaksin itu yang membuat Jacob menyuruh anaknya bernama Quinn untuk menghabisi wanita ini. Ya, Quinn adalah anak dari Jacob sekaligus kelinci percobaan pertamanya yang membuat ukuran perubahannya menjadi sangat besar, dan Jacob berencana untuk membuat vaksin ini secara massal agar para Lycan semuanya menjadi sekuat Quinn. Lalu Selene yang sedang bersiap, dia pun dimintai izin oleh Sebastian untuk membantunya karena waktu dulu dia mempunyai seorang istri yang sudah berubah menjadi seorang vampir dan dia menjadi korban dari operasi pemusnahan yang membuat Sebastian pun menaruh dendam terhadap pemerintahan. Dan sesampainya di lokasi, Sebastian diminta untuk menunggu sinyal yang akan diberikan olehnya dan Selene pun beraksi. Ready. Come on. Ya, itulah sinyal dari Selene dan Sebastian memberitahu kalau ada sebuah mobil van yang sepertinya akan digunakan untuk membawa Eve pergi, yang kebetulan Eve pun lewat di belakangnya. Coming down. Yes, sir. Tapi karena tidak terus mendapatkan jawaban dari Selene ditambah Eve yang akan segera pergi, akhirnya Sebastian bergerak sendiri. Sedangkan di dalam, Selene tiba-tiba masuk ke ruangan di mana ternyata Michael masih membeku di sana, tapi karena mendengar laporan dari Sebastian kalau Eve akan segera dibawa kabur, Selene pun hanya memberikan lubang di tabung itu agar Michael bisa keluar. Quinn yang tahu kalau Selene jatuh ke bawah sana, dia pun langsung merubah tangannya untuk menjatuhkan lift kepada Selene. Lalu di parkiran, Sebastian berusaha untuk menghadang mobil itu dan berhasil menembak supirnya. Tapi karena Jacob mengambil alih kemudi, mereka pun berhasil lolos dan Sebastian langsung melaporkan pada Selene kalau mobil itu sedang bergerak menuju lantai 1. I'm coming. Everything okay? Stable, sir. Baseline vital.
Tapi ternyata Queen juga berada di sana dan situasi pun menjadi sulit. Lalu Eve yang sadar, dia pun langsung menyerang Jacob dan terlihat kalau sepertinya dia sudah melakukan percobaan kepada dirinya sendiri, namun tak disangka David pun datang untuk membantu mereka. Tapi karena makhluk hybrid adalah yang terkuat, Eve pun berhasil mengalahkan Jacob dengan cukup mudah. Sedangkan Selene yang terpojok, dia menggiring Queen agar mau masuk ke dalam sana, yang membuat Queen harus kembali ke wujud manusianya agar dia bisa masuk ke dalam dan... Ya, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan ayah dan anak Lycan itu, tapi tiba-tiba Eve mendapat penglihatan dari Michael yang berada di atas atap dan mereka pun langsung menyusul ke sana, tapi ternyata Michael sudah kabur dan cerita pun tamat.